Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an tafalta 'alaihi ajra. Sosok pria ini membuat saya malu luar biasa. Kenapa? Ia yang mengalami kebutaan sejak kecil ternyata sanggup menghafalkan 30 juz kitab suci Al-Quran. Sedangkan saya yang diberi fisik normal masih sangat jauh untuk bisa mengejarnya. Ya, sosok luar biasa ini adalah Rasmito, berusia 41 tahun, warga desa Melatirjo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Bagaimana caranya tidak bisa melihat tapi mampu menghafalkan Al-Quran? Rasmito mengenang dulu saat usia 8 tahun masih sempat menikmati keindahan dunia. Bahkan pernah berlatih menabuh gamelan hingga berlarian main layang-layang di pematang sawah. Tapi lama-kelamaan kondisi matanya samar-samar, kemudian gelap gulita hingga sekarang. Ia sudah tidak ingat lagi usia berapa kala itu. Ya, fa'abau ayyubayyibu fawajada fiha jidara yuridu. Menginjak usia 13 tahun, dirinya sering ikut mengaji terutama sehabis waktu maghrib. Karena tidak bisa melihat dan belum ada kitab suci Al-Quran huruf Braille, Rasmito mengandalkan pendengarannya. Ketika temannya mengaji, ayat demi ayat diingat. Setelah itu sampai rumah dihafalkan. Bantuan dari sang ibu maupun guru mengajinya yang sabar membimbing sangat berarti. Kendala terasa begitu menjumpai ayat yang sulit dihafalkan karena cukup panjang. Apalagi terkadang muncul rasa malas. Motivasinya terlecut lagi jika mengingat tausiah para kiai dan masaih sehingga mampu mengusir rasa malas yang datang menggelayuti. Selama 6 tahun berjalan, tekad kuat Rasmito akhirnya berhasil menghafalkan 30 juz kitab suci Al-Quran tepat pada usia 19 tahun. Diulang ngaji sama ustadz itu tadi, mendengarkan. Lah teman-teman baca, saya mendengarkan aja terus bisa. Akhirnya diteruskan guru saya yang namanya Mbah Munaji itu dibacakan terus akhirnya bisa hafal itu tadi. Ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Bahkan kadang ayat yang sulit itu diwakofkan walaupun belum wakof karena panjang, kadang sulit, kadang pokoknya berbagai macam pertimbangan untuk nggak nyampe ujung ayat dipotong dulu untuk saya hafalkan gitu mas. Waktu itu ngaji pagi sore atau seperti apa? Hanya satu kali dalam satu hari setelah maghrib aja. Paling memakan waktu setelah maghrib itu 10 menit, 15 menit kayak gitu mas. Biasanya menghafal setiap hari berapa ayat? Nggak mesti, kadang kalau menemukan ayat yang rada mudah ini bisa 1 lemper, kalau nggak mudah ya hanya 1 halaman gitu mas. Kalau tergantung ayatnya ya? Iya, tergantung ayat-ayat. Ayat itu ada yang sulit diucapkan, dihafal pun sulit juga. Ada yang rada-rada mudah gitu dulu itu. Artinya menghafal itu berkat pendengaran ya? Karena pendengaran. Huruf saya nggak bisa sama sekali. Nggak lihat yang nggak bisa, ini huruf alif bentuknya kayak apa, karena saya nggak belajar braille. Yang namanya perjuangan mas, kesulitan itu pasti ada, males dan lain sebagainya, tapi itu saya lawan. Gimana perjuangan akan bisa berhasil kalau nggak melawan kemalasan gitu. Akhirnya saya lawan dengan semaksimal mungkin, terus akhirnya alhamdulillah bisa sampai 30 juz mas. Singkat cerita, Rasmito beberapa kali ikut lomba seleksi tilawatil Quran dan musabaqah tilawatil Quran. Ia pernah menyabet juara 1 tingkat Kabupaten Rembang pada cabang tahfidz 30 juz. Lebih dari itu, meski menjadi penyandang disabilitas, dirinya tetap merasa sangat bersyukur banyak hikmah yang diperoleh setelah mendalami kitab suci Al-Quran.
Rasmito sudah terbiasa mengumandangkan azan di musola maupun masjid di kampungnya, Desa Melati Rejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Jarak dengan rumah hampir 100 meter, ia tempuh dengan berjalan kaki tanpa bantuan siapapun. Sekali lagi, saya ikut terhenyak karena begitu kuat mata batinnya, hafal setiap jengkal jalan, tikungan, dan tangga musola. Oh, saya mensyukuri nikmat. Karena apa? Saya walaupun diberi keterbatasan, saya bersyukur. Karena apa? Saya masih bisa hidup, bisa menikmati sesuatu kenikmatan dari Allah pemberi ya. Allah kan Maha Pemberi. Diberikan kenikmatan bisa makan, bisa jalan, bisa bergaul dengan teman-teman, bisa ngaji, bisa sholat. Ini saya syukuri, akhirnya saya bermotivasi untuk menghafal Al-Quran itu tadi. Itu waktu berapa lama sampai hafal 30 juz? Oh, sekitar 6 tahun Mas untuk saya. Karena kadang gurunya aktivitas, ada tahlilan, ya tahlilan, undangan tahlilan setelah maghrib itu kan akhirnya saya nggak ngaji gitu Mas. Oh, tentunya dari kalau semua hikmah itu banyak sekali, karena dengan Al-Quran itu tadi kan kita bisa mengetahui maknanya, jadi tuntunan hidup untuk mendidik teman-teman, sesama kawan. Kalau ada kesulitan atau maupun apa ini minta pertimbangan dengan saya, ini saya kasihkan motivasi Al-Quran, kan ada itu maidoh-maidohnya di dalam Al-Quran itu ada. Terus juga untuk mendidik anak juga dari Al-Quran juga ada, untuk membimbing keluarga dari Al-Quran juga ada, lengkap itu Mas. Siang itu Rasmito sholat zuhur bareng saya di musola. Sempat sekali terbentur pintu mobil saya, itu pun karena saat akan saya bantu, ia menolak keras. Padahal hujan turun sangat deras. Ia hanya berujar singkat, tidak ingin merepotkan orang lain. Rasmito hidup bahagia bersama istri dan 2 orang anaknya. Sehari-hari ia berjualan pulsa dari rumah. Pria bersahaja ini sebatas berharap anak-anaknya, Diana dan Zaki, kelak bisa lebih baik darinya dalam urusan belajar sekaligus mengamalkan ajaran kitab suci Al-Quran. Nah, semoga kisah Rasmito tadi bisa memberikan inspirasi. Salam.